Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, welcome back again to my channel Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan tentang perjalanan hidupnya setelah menyakitiku. Dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Jangan lupa bantu subscribe, like, and comment, and share, and not skip iklan. Dan selalu mintanya kepada ilahi Tuhan masing-masing. Insya Allah dikabulkan apa yang kita readingkan, yang baik kita ambil, yang buruk kita buang, ya. Jadikan ini sebagai payung sebelum hujan saja, jangan jadikan Tuhan, karena ini bukan Tuhan ya, tapi juga bukan mainan. Jadi bijak dalam menonton channel aku sebagai proses kebangkitan spiritual kita, ya. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat energi dia. Wow. Oke. Di sini ada Ace of Wands, Six of Wands, and the Magician. Jadi dia ingin memulai sesuatu yang baru, ya, meraih kemenangan lagi. Tapi ini bisa bersifat manipulasi. Karena ada The Magician and Six of Wands. Ya, jadi narcissistic, kebohongan, kepalsuan. Ya, aku lihat. Dan ada sebuah rencana ya, dia akan gunakan segala cara untuk bisa sukseskan lagi apa yang dia inginkan. Ya, dengan sifat manipulasinya nih aku lihat, karena narcissistic ya. Aku lihatnya gitu. Dan dia, kalau orang dengan mata seperti ini sebenarnya orang yang narsis, penuh dengan kebencian, ya. Karena orang punya sifat mata seperti ini tuh seperti iblis, ya, ataupun setan. Karena tidak berani menatap ke depan dan penuh dengan kebencian, ya. Jadi dia coba memulai sesuatu yang baru dengan sikap narsisnya dan ingin meraih apapun yang dia inginkan dengan segala cara. So, kita lihat tentang perjalanan hidupnya setelah menyakitiku. Kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan, ya. Perjalanan hidupnya setelah menyakitiku. Wow, Seven of Wands. The Chariot. 7 ya. The Sun. The Wheel of Fortune, Nine of Cups, and Four of Wands. Oke, di sini dia sedang berkompetisi ya dengan dirinya dia sendiri nih. Dia coba mencari kebahagiaan ya. Dia gunakan kekuatan dia ataupun kepintaran dia ya. The Wheel of Fortune. Dia berharap bisa kembali lagi sama kamu nih, atau menikah ya. Ini yang dia harapkan. Jadi dia coba untuk menaklukkan egonya, karena Seven of Wands ini orang yang penuh dengan egois ya, termasuk kenapa, karena dia mempertahankan komunikasi, mempertahankan dirinya dia sendiri atau emosionalnya. Tapi di sini coba untuk bisa pertaruhkan lagi. Jadi ya, dia coba untuk bisa kembali lagi sama kamu nanti harapannya. Tapi itu dia sikapnya yang narsis. Jadi ketika dia kembali sama kamu dengan topengnya, hati-hati ya. Eight of Pentacles, The Hangman. Jadi dia raih kesuksesan ini ya dengan manipulasi energinya, dengan trik ya. The Sun, Queen of Cups ya, dia merasa
kebahagiaannya itu ada sama kamu, ya, ada sama kamu. Itu Swords, dia stres ya tentang pembayaran karmanya dia. The Empress ya sama kamu. Two Swords and Four of Wands. Three of Pentacles. Oke. Energi itu sebenarnya sudah ingin memulai sesuatu yang baru ya, tentang kemenangan dia dalam hasil yang dia kerjakan, tapi semuanya penuh dengan trik. Aku lihatnya. Dan Seven of Wands, the Chariot, the Sun, the Wheel of Fortune, Nine of Cups, and Four of Wands. Ya, dia sedang coba melawan egonya dia sendiri dan coba untuk bisa memberanikan diri memenangkan kebahagiaannya dia dengan kamu lagi ya, harapannya dia itu. Dan karma yang jadi gini, perjalanan hidupnya setelah menyakitiku ya, dia coba untuk bisa perjuangkan kamu lagi nanti. Aku lihat kenapa, karena ada Eight of Pentacles, the Hangman, the Queen of Cups, and Eight of Swords, the Empress, and Two of Wands. Two of Swords. Ini sebenarnya ya, dia stres, depresi, gak bisa milikin kamu saat ini. Apalagi ketika kamu sudah bisa sukses dengan apa yang kamu inginkan ya. Karena dia Empress, penuh dengan kemujuran, keberuntungan. Dan ini membuat dia keblok ya, tentang kebahagiaan dia sendiri. Karena tadinya dia ingin mempertaruhkan taklukan sih, bukan mempertaruhkan. Jadi kalau aku rasa energinya ini, dia tadinya ingin mempertahankan apa yang dia miliki. Jadi dia berani ngambil resiko untuk kebahagiaan dia. Harapannya ya ada keberuntungan ya dengan apa yang dia lakukan. Tapi ternyata dia enggak. Setelah dia memanipulasi kamu ya, dan apa yang dia kerjakan hasilnya ini menggantung. Ditambah lagi dia masih terperangkap ya tentang spiritualnya kamu yang membuat dia stres, depresi, dan gak bisa tidur, gak nyaman. Kenapa? Ya karena sudah melihat kamu ini bisa mencintai diri kamu sendiri, dan itu yang gak dia terima kenyataannya ya. Dan itu membuat keblok untuk bisa union dengan kamu, karena dia selalu on off untuk komunikasi sama kamu ya. Karena dia merasa dengan kamu itu dengan mudahnya bisa kembali lagi ya, kapanpun dia mau. Dan ya dia coba untuk mencari cara ya, gali lubang tutup lubang, memperbaiki dirinya. Bahkan juga pekerjaannya ya, keuangannya dia ini tidak ada ketetapan, aku lihat ya. Jadi benar-benar on off tentang keuangannya juga, jadi gak sesuai harapan. The Chariot dan the Hangman, jadi apa yang dia menangkan juga menggantung kemenangannya. Tidak ada kepastian tentang masalah yang selesai. Jadi tetap berbanyak masalah aku lihat di sini. Dan juga dia pasrah aja ya tentang karirnya dia, kesuksesannya dia ini menggantung. Tidak ada kejelasan dalam hidupnya. Karena ternyata kebahagiaannya itu ya sama kamu. The Queen of Cups, seseorang yang selalu memikirkan dengan penuh kasih sayang ya, terutama dalam spiritual, memberikan energi kebahagiaan ya. Dan dia terperangkap sekarang. Dan dia stres, depresi tentang pembayaran karmanya dia ya. Banyak hal yang dia takuti, banyak hal yang membuat dia gak nyaman ya, dan merasa terpojokan dari karmanya dia sendiri. Dan dia juga gak bisa tidur nyenyak ya, tentang karma yang harus dia bayar saat ini. Dan dia berharap ya kamu bisa menjadi milik dia lagi. Tapi ternyata setelah dia jadikan kamu permainannya dia ya, karena ada The Magician
ini ngeblok tentang unionnya kalian. Jadi perjalanan hidupnya setelah menyakitiku ya banyak masalah yang dihadapi. Satu sisi, satu poin ya, bermasalah tentang keuangan dan karirnya dia. Kedua, ya kesuksesannya dia menggantung, jadi tidak ada kejelasan. Ketiga itu kebahagiaannya itu sebenarnya ada sama kamu. Dan dia sekarang juga keempat, depresi atas karmanya dia sendiri ya. Dan kelima ya, ternyata kamulah yang membawa keberuntungan buat dia. Apapun yang dia cita-citakan selalu terwujud. Keenam ya, dia gak terima kalau unionnya kalian juga sebenarnya keblok. Semua itu atas permainan dia sendiri ya, energi dia yang manipulasi. Ini jelas banget manipulasi. Kenapa? Karena ada orang ketiga, Two of Pentacles and Three of Pentacles, dan juga Seven Ten of Swords. Jadi ini memang karma ya, karma tentang hidupnya dia yang tidak pernah selesai karena hadirnya orang ketiga terus dalam kehidupan dia. Dan ini adalah kutukan ya, keuangannya dia juga ini tidak seimbang, terutama tentang bisnis ya, dengan orang-orang sekitarnya dia ini tidak ada hasil, malah banyak utang aku lihat. Dan itu coba untuk bisa kompetisi lagi sama kamu ya, di sini ingin mendapatkan kamu lagi, tapi ternyata apa yang dia pertahankan ini menggantung ya, dia terperangkap sendiri. Dan kehidupannya dia ini seperti orang mati ya, jadi tidak ada kemajuan ya untuk bahagia. Dan dia stres, gak happy ya, dia selalu berpikir kenapa sih hidupku gak bahagia terus. Dia sebenarnya dalam tidurnya juga gak nyaman karena dia juga stres mikirin cita-citanya dia ini keblok terus ya. Jadi apapun yang dia inginkan ini gak ada kenyataan, apapun yang dia harapkan ini gak ada kenyataan. Karena ya satu sisi dia orangnya energinya penuh dengan trik tipu muslihat, hadirnya orang ketiga terus. Di sini dia coba untuk kerja keras ya, perbaiki lagi langkahnya dia nih nanti untuk bisa menaklukkan kamu lagi, memenangkan hati dan pikiran kamu lagi, mencari keberuntungan dengan spiritual kamu ya, dan ingin kembali dengan kamu karena merasa kamu adalah takdirnya dia ya. Makanya dia coba untuk gunakan spiritualnya dia juga nih. Dia belajar yang memulai memenangkan kamu lagi dengan berbagai cara yang dia miliki ya, aku lihatnya gitu. Jadi ya perjalanan hidupnya dia ini luntang lantung ya kalau aku rasakan energinya. Dan dia banyak rasa takut ya pada dirinya, terutama dalam pembayaran karmanya dia yang membuat dia terpuruk sebenarnya setiap malamnya, bahkan juga gak nyaman setiap tidurnya. Ya karena karmanya dan kutukan dia ini selalu terulang. Ya, dan di sini dia nggak bisa berpikir ya untuk bisa union lagi dengan kamu. Kenapa? Karena kebloknya dari karmanya dia nih, karena hadirnya orang ketiga terus, dan sifat manipulasinya dia, tipu muslihatnya dia. Kita lihat blank ya. Jadi energinya dia ini sebenarnya kosong ya, jadi nggak ada yang serius. Kenapa? Karena kalau orang penuh dengan tipu muslihat itu tidak ada keseriusan ya. Dia bisa gunakan segala cara untuk kepuasannya dia. Jadi saat dia inginkan dia akan kerjakan, dia akan kejar, tapi di saat dia sudah tidak inginkan dia akan buang. Kita lihat Seven of Wands dan Eight of Pentacles. Stability ini the reverse,
So memang nggak ada keseimbangannya tentang karirnya, nggak ada keseimbangannya tentang karirnya, makanya nggak stabil. Kenapa? Karena dia juga kerja keras untuk bisa mengukir masa depannya lagi dan juga keuangannya. Kita lihat di Chariot and the Hangman. Ya, jadi kesuksesan dia ini menggantung ya. Optimis. Karena kan dia orangnya percaya diri banget tadinya. Terperangkap dari rasa percaya dirinya yang tinggi. Oh, gue bakal sukses nih. Gue gak akan kekalahkan gitu ya. Tapi pada akhirnya kestabilannya dia ini gak ada, blank semua. Dan juga optimisnya dia ini menggantung ya. Kenapa? Karena ternyata kebahagiaannya ya sama kamu, dari pola pikirnya kamu, terutama spiritual, dan kamu dianggap adalah musuhnya dia sekarang ya. Dianggap kamu adalah musuhnya dia karena kamu bisa mengendalikan pola pikir kamu untuk bahagiakan diri kamu sendiri. Kenapa bisa gitu? Karena the Sun and the Queen of Cups dan the Nine of Cups and the Empress ya, Mystic. Nah, di sini dia stres, depresi, nggak happy, bahkan juga banyak rasa ketakutan, dan dia merasa terteror ya dari karma yang dia buat sendiri ya, karmic relationship. Kenapa? Karena melihat kamu ini sudah bahagia, sudah bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan ya, the Empress and Nine of Cups. Di sini membuat dia ingin menggagalkan apapun yang membuat kamu bahagia ya. Four of Wands and Two of Swords. Creation, dia ingin ngeblok ya tentang kreasi kamu, yaitu tentang spiritual ya. Kalau creation itu kan kalau bagi aku adalah elemen fire ya, jadi ingin ngeblok, ingin gagalkan tentang spiritual kamu. Dia adilkan orang ketiga terus ya ini, makanya karmanya tidak pernah putus ya si dia ya, dan ini membuat dia blank. Dia merasa kamu adalah musuhnya dia ya. Kenapa? Karena kesalahannya adalah ya kamu sukses dan dia gagal ya, terutama dalam spiritual. Dan tujuannya dia ya udah nggak mau ada rahasia lagi nanti sama kamu ya di sini. Jadi ini bisa aja tujuannya dia ini udah banyak kebongkar ya, tujuan niatnya dia yang buruk. Aku lihatnya gitu. Coba kita lihat ini ya. Karma dia ya, ini banyak banget. Jadi dia hadirkan orang ketiga lagi nih untuk bisa menutupi karmanya dia. Tapi semakin dia tutupi akan semakin banyak kegagalan, karena dia nggak mau bayar sendiri. See, indication, nggak ada pilihan lain. Dia selalu mencari orang ketiga terus ya, silent ya, secara terang-terangan dia mencari orang ketiga terus ya. Gosipnya ini udah nggak main belakang lagi sama kamu nanti ataupun sama orang-orang sekitarnya. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, and comment, and share channel aku. Lucky Tarot and take care of you guys.